Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyadatul Khair. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri beserta untuk kaum muslimin ya. Mungkin kita akan langsung saja bahas betapa banyaknya ya sekarang penceramah senang bercerita tentang keramat wali-wali di hadapan orang-orang awam. Entah apa motivasinya, entah apa tujuannya. Mungkin agar ia disangka wali atau demi mencari pengaruh keuntungan dari orang awam agar selalu condong tunduk patuh kepadanya, sebagaimana tersembunyi dalam alam bawah sadarnya. Padahal kalangan awam dalam beragama lebih membutuhkan ilmu agama fardu ain. Saya merasa ceramah umum tentang wali itu atau keramat wali itu tidaklah penting ya, relatif tidak dibutuhkan dan tentu saja tidak tepat untuk masyarakat sekarang begitu. Nah, menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, seseorang tidak dapat disebut wali jika ia meremehkan syariat Islam, mengejek Al-Quran, dan membela kesesatan. Wali adalah orang yang istiqomah dalam syariat Islam. Saat ini banyak sekali ya terjadi salah paham tentang konsep kewalian dan karomah di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman yang parsial tentang Islam berpengaruh terhadap kekeliruan dalam memahami waliullah dan karomahnya. Ada yang ekstrim tidak mempercayai sama sekali adanya waliullah serta karomahnya. Sementara ada yang begitu ceroboh, sangat mudah memberi predikat kewalian kepada seseorang. Kelompok pertama biasanya memahami agama terlampau harfiah. Adapun kelompok kedua, pemahaman tentang tasawuf, aspek kebatinan, dan konsep kewalian terlalu menggantung, tidak tuntas, sehingga salah paham dan memahami kewalian dan karomah secara zahir. Pemikiran yang benar tidak seperti kedua jenis kelompok tersebut. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa kewalian merupakan perkara sir, rahasia, sedangkan kenabian adalah perkara masyhur, umum. Maksudnya kenabian dan kerasulan wajib diumumkan kepada manusia. Seorang nabi dan rasul wajib mengkabarkan kepada manusia bahwa ia seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu. Sementara kewalian tidak layak diumumkan. Seseorang wali tidak memberitahukan bahwa dirinya adalah wali Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Nah, bisa dilihat di dalam kitab Tuhfatul Murid Bisyarhi Jauharut Tauhid. Kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari berpendapat seorang waliullah tidak akan memamerkan dirinya sebagai seorang wali. Justru seorang wali tidak menyukai popularitas. Syekh Hashim Asy'ari mengatakan jenis fitnah itu banyak sekali. Di antara yang banyak merusak seorang hamba adalah pengakuan seseorang menjadi guru tarekat dan wali, bahkan sampai mengaku dirinya wali kutub dan Imam Mahdi, padahal mereka bukan ahli syariat. Nah, itu ada di dalam kitab Ad-Durar Al-Muntasirah fil Masail At-Tisy'asyarah halaman pertama. Kemudian dikatakan bahwa karakter seorang wali justru menyembunyikan kewalian dan mengedepankan tawadu. Ia mengatakan wali itu tidak membuka jalan popularitas dan juga tidak melakukan pengakuan akan kewaliannya. Bahkan kalau bisa, ia akan menyembunyikannya.
Karena itu, orang yang ingin terkenal dalam hal tersebut bukanlah ia seorang ahli thariqah yang benar. Nah, itu di halaman 9, masih di kitab yang sama yang tadi. Kemudian seorang wali menjaga hak Allah dan hak-hak seorang hamba Allah dengan cara mengikuti syariat Rasulullah SAW. Atas dasar ini, Syekh Hashim berpendapat bahwa syarat menjadi wali adalah mahfud, terjaga dari kemaksiatan. Artinya, terjaga dari terus-menerus berada dalam kesalahan dan kekeliruan. Apabila terjatuh kepada kesalahan, ia segera bertaubat dan kembali kepada jalan kebenaran. Seseorang tidak dapat disebut wali jika ia meremehkan syariat, mengejek Al-Quran, membela kesesatan. Kemudian sifat pokok kewalian disebut oleh Syekh Hashim dengan istiqomatu ala adabil syariatil islamiyah, istiqomah dalam adab syariat Islam. Demikianlah Kiai Haji Hashim Asy'ari menjelaskan tentang konsep kewalian dan karomah. Beberapa keterangan para ulama juga menunjukkan bahwa kewalian ada yang masyhur, dikenal umum, dan ada juga yang mastur, tersembunyi atau tidak dikenal. Wali yang masyhur tidak pernah mengumumkan diri kepada umat manusia bahwa dirinya adalah waliullah. Seseorang dikenal kewaliannya melalui penjelasan ulama-ulama Rabbani yang memang memahami betul rahasia ilmu kewalian. Maka ada diktum yang menyatakan la ya'rifu wali illa wali. Tidaklah seseorang wali mengenal wali kecuali wali itu sendiri gitu. Jadi tidaklah seseorang mengenal wali kecuali wali. Nah, kemasyhuran seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala juga bisa dilacak melalui tanda-tanda zahir. Maknanya ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang kekasihnya itu dikenali tanda-tanda kewaliannya oleh orang lain. Setelah seorang ulama Rabbani itu wafat, biasanya banyak dikenali tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ketinggian makom seseorang hamba sebenarnya dapat dilacak dari pengamalan syariatnya. Seseorang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah syariatnya sampai kepada tingkat ihsan. Maka tentu pasti jika ibadah syariahnya tidak sempurna, apalagi menyimpang, mustahil sampai pada tingkatan ihsan. Tentu saja bukan wali. Nah, kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menyatakan, barang siapa yang mengaku dirinya wali tanpa kesaksian bahwa dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka pengakuan tersebut dusta, bohong begitu. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qushairi mengatakan orang yang merasa telah wusul sampai kepada tingkat-tingkat tertentu kemudian meninggalkan aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk dari orang yang mencuri dan berzina. Seorang wali yang meninggalkan kewajiban syariat bukanlah wali, tapi orang bodoh yang mengaku pintar. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi berpendapat, tidak setiap orang yang memiliki kekhususan itu sempurna keikhlasannya. Adapun yang mastur, wali yang mastur memang telah menjadi karakteristik konsep kewalian. Allah Subhanahu wa taala menutup tanda-tanda kewaliannya pada manusia. Contohnya Uwais Al-Qarni yang kisahnya yang sangat kita kenali dengan keteladannya. Semasa hidupnya tidak ada yang memperdulikan Uwais Al-Qarni, bahkan tetangga-tetangga dekatnya sama sekali. Tidak ada dugaan
bahwa misalkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ya hidup miskin, sangat sederhana, akan tetapi sangat mulia makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru beliau dikenal kehebatannya setelah meninggal dunia. Hingga kini pun kisahnya dibaca banyak orang. Nah, beliau ini masyhur di masa kehidupannya, tetapi masyhur dikala sudah wafat, sudah meninggal. Kemungkinan banyak sekali sih, banyak sekali hamba-hamba Allah yang seperti ini. Nah, ada satu nasihat dari seorang sufi yang sangat terkenal sekali, yang sangat besar, yaitu adalah Al-Imam Junaid mengatakan, "Lau ra'aitum ar-rajula yamsi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i fala tagtiru hatta tanzuru halahu ingzal amri wa nahyi." Andai kata kalian melihat seseorang yang berjalan di permukaan air atau terbang di atas awan, maka kalian jangan dulu tertipu sehingga kalian melihat keadaannya dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Jadi kalau misalkan ada wali yang mengaku-ngaku misalkan bisa melakukan A, B, C, D segala macam, maka kita ukur dengan perbuatan sehari-harinya dalam menjalankan syariat agama.